Halo, assalamualaikum. Gimana teman-teman semuanya? Sehat? Okay, today I will give you material about part of sentence again. Jadi, part of sentence ini merupakan materi yang paling dasar yang teman-teman dapat pelajari untuk menuliskan sebuah kalimat atau story. Bukan hanya menulis. Jika teman-teman ingin belajar TOEFL ataupun IELTS ataupun bahasa Inggris yang lain, materi di part of sentence ini memang perlu dipelajari. Okay, today the material is about perbedaan a number of dan the number of. Kemudian ada modal. Jadi saya akan menyampaikan dua materi tersebut. Guys, sebelum kita belajar bahasa Inggris, jangan lewatkan ya untuk subscribe, like, share my YouTube channel agar pembelajaran ini lebih bermanfaat dan kalian mendapatkan pembelajaran tentang listening, writing, speaking, reading, English language, okay? Materi yang pertama atau catatan yang pertama yaitu perbedaan a number of dan the number of. Sebenarnya perbedaan tersebut hanya terletak di verb, yaitu verb jamak dan verb tunggal. Namun dari structure untuk penulisan a number of dan the number of ini sama. Kemudian arti dari a number dan the number of ini sama, yaitu sejumlah. A number of plus noun jamak atau subjeknya dihitung verb jamak ya. Kemudian jamak ini tidak ada tambahan s di verbnya kecuali kalau yang the number of. The number of plus noun jamak bisa dihitung verb tunggal atau verb tunggal ini pasti ada kata tambahan s setelah verbnya. Misalnya buy jadi buys, give jadi gives. Ada tambahan s untuk kategori yang the number of karena verbnya adalah tunggal. Okay. Example number 1. A number of houses are broken because of flood. Sejumlah rumah rusak dikarenakan banjir. Oke, coba teman-teman identifikasi dari kalimat tersebut. Mana subjeknya, kemudian mana noun jamaknya, kemudian mana verb, mana objek. Oke, teman-teman mulai bingung atau udah paham? Ini example sangat mudah sekali ya, karena di situ sudah jelas. Oke, mari kita identifikasi. Yang pertama, syarat. Coba teman-teman perhatikan catatannya dulu. Syarat dari a number of itu apa? Oke, catatannya yaitu a number of plus noun jamak dan bisa dihitung. Sama dengan verbnya juga jamak. Oke, udah jelas ya di sini a number of plus houses. Houses di sini adalah jamak. Kemudian jamak house ini kan bisa dihitung. Ada rumah 1, 2, 3 kecuali water. Water itu kan nggak bisa dihitung. Sama dengan sugar. Sugar juga tidak bisa dihitung. Makanya tidak bisa untuk a number of maupun number of ya. Oke. Kemudian di sini are. Are-nya ini adalah jamak. Karena apa? Penggunaan jamak ini karena a number of. Nah, coba perhatikan ya, karena a number of houses adalah subjek yang jamak, kemudian verb yang diikuti pun jamak. Oke, next ya. Example number 2. I don't know why the number of trees dies in the jungle. Saya tidak tahu kenapa sejumlah dari pohon mati di hutan. Coba teman-teman identifikasi kembali kalimat tersebut. Pertama, dari I subject. Kemudian don't know. Nah, ini ada kata penggunaan baru nih. Don't sama know. Don't ini kan verb. Kenapa ada verb lagi? Nanti kita akan belajar mengenai don't ya. Ada did, do, done. Kemudian di sini ada why. Kita sudah belajar teman-teman sebelumnya mengenai conjunction. Why ini termasuk conjunction. Maka di example yang nomor 2 ini ada satu conjunction, kemudian ada dua verb. Oke, clear ya. Next, the number of. Oke, teman-teman buka kembali catatannya tentang the number of.
the number of diikutkan dengan noun jamak, kemudian maka verbnya adalah tunggal. Kenapa tunggal? Karena pakainya the, bukan a number, tapi ini penggunaan the number, maka verbnya adalah tunggal, dies in the jungle. Itu sebagai keterangan tempat jungle ya. Oke, clear? Oke, next ya, example number 3. A number of people feel happiness because they get money from the government. Oke, teman-teman, lihat di example number 3 ada a number plus people. People ini merupakan non jamak. Maka karena a number jadi diikutkan dengan feel. Feel-nya ini adalah verb yang jamak, happiness. Kita sudah belajar sebelumnya tentang kelas kata. Masih ingat teman-teman? Oke, cakep sekali. Kelas kata happiness yang ada kata ness merupakan noun-nya. Jadi happiness ini adalah kategori kelas kata noun because adalah conjunction, maka di dalam satu kalimat ada satu conjunction terdapat dua verb. Mana verbnya? Yaitu feel dan get. Kemudian subjeknya adalah di sini ada they merupakan subjek jamak, maka diikutkan dengan verb yang jamak. Get ini tidak ada tambahan s, cuma ada get, maka dia merupakan verb yang jamak. Oke ya. Kemudian money from the government. Clear teman-teman? Oke, mantap sekali. Example yang terakhir teman-teman. Di sini Missima akan menjelaskan mengenai example number 4. The number of alumni celebrate as birthday party of higher education in the beach. Coba perhatikan kalimat tersebut. Apakah teman-teman bingung atau sudah paham? Karena sudah ada penjelasan di example 1, 2, dan 3. Oke, masih bingung ya? Atau udah paham? Ya, udah paham. Baiklah, di sini the number of. Ingat bahwa the number of adalah diikutkan dengan noun yang jamak dan verb yang tunggal. Coba kita lihat alumni. Di sini ada alumni, alumnus. Perbedaan alumni dan alumnus itu apa? Pintar sekali. Kalau alumni ini adalah bentuk kata yang jamak, sedangkan alumnus merupakan bentuk yang tunggal, bentuk kata yang tunggal ya. Maka di sini diikutkan dengan celebrates. Karena ada SSS berarti kan tunggal. Dilihat, kenapa bisa tunggal? Karena the number of, maka diikutkan dengan verb yang tunggal. Birthday party of higher education in the beach. In the beach merupakan adverb keterangan tempat ya, karena di laut. Oke, clear? Oke, pandai sekali teman-temanku. Next ya, kita di latihan. Di sini seperti biasa saya akan memberikan latihan kepada teman-teman untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Jika teman-teman sudah paham apa yang sudah saya berikan materi di catatan yang pertama, di part 3 ini pasti bisa mengerjakan soal latihan nomor 1 sampai 5. Jika teman-teman sudah mengerjakannya, coba kirimkan ke saya akan memberikan feedback. Apakah ada koreksi atau wow, congratulations, betul semua. Jawaban 5, kita lihat ya. Bisa kirim di kolom komentar jika teman-teman ingin mendapatkan feedback dari saya. Oke, ditunggu. Oke, pada akhirnya kita akan next ke materi yang kedua. Di sini mengenai modal. Teman-teman sudah tahu modal itu apa? Bukan modal untuk biaya sekolah ya, atau modal untuk membeli apa gitu yang teman-teman inginkan, tapi di dalam English language, modal ini merupakan bentuk bagian dari verb juga. Jadi teman-teman harus bisa memahami tentang modal. Jika teman-teman ingin belajar TOEFL atau belajar ingin menulis atau belajar tentang IELTS, maka kombinasi dalam sentence itu kita harus memperhatikan. Apakah ini bentuk modal ataukah ini bentuk yang simple past, simple present, tentang grammar, kemudian tentang conjunction, tentang reduce, omitting, dan lain sebagainya. Ada banyak yang akan saya berikan materi kepada kalian.
Oke, di sini anggota modal itu ada banyak sekali, teman-teman bisa mengingat atau bahkan menghafal ya. Anggota modal ini ada can, could, may, might, must, should, shall, will, would. Oke, udah hafal? Pintar sekali. Jika sudah hafal, ingat, bukan hanya matematika, fisika, kimia yang memiliki rumus, di bahasa Inggris juga ada rumus. Rumus dari modal mudah sekali, yaitu modal hanya plus verb 1, tidak ada tambahan apapun. Cukup itu yang teman-teman ingat dari modal. Jika di dalam modal tidak ada verb, maka hanya perlu menambahkan be. Jika tidak ada verb asli. Verb asli itu seperti get, buy, borrow, wait, itu adalah verb asli. Oke? Nah, jika modal plus verb 1 ada tambahan s, itu salah. Misalnya, ada can buys. Itu salah ya, seharusnya dia can buy. Cukup buy. It's not, tidak perlu diletakkan s setelah buy. Ada could borrows. No, itu salah. Yang benar adalah could borrow. Atau will whites. No, bukan whites, tapi will white. Oke, clear? Oh, pintar sekali teman-temanku. Dari materi tentang modal ini, saya akan berikan sebuah soal cerita agar teman-teman paham mengenai penulisan modal yang terdiri dari banyak anggotanya ya. Silahkan teman-teman hafalkan kalau bisa. Karena itu akan mempermudah jika teman-teman ingin menulis. Oke? Di sini, soal ceritanya adalah tomorrow I will be married with Adi. The story of our life could give motivation for people to improve knowledge in our relationship. Good communication can keep our confidence for maintaining connection until married. Nah, coba identifikasi dulu. Teman-teman sudah menghafal anggota modal itu apa? Coba identifikasi mana modalnya, kemudian bertemu dengan apa? Apakah anggota be ataukah apakah bertemu dengan verb asli? Coba identifikasi. Oke. Agar mempermudah untuk menulis sebuah cerita, teman-teman bisa menuliskan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Baru kemudian menerjemahkan ke bahasa Inggris jika bingung ya. Oke. Aku akan menikah dengan Adi. Cerita dari kehidupan mereka dapat memberikan motivasi untuk orang dalam meningkatkan pengetahuan di hubungan mereka. Komunikasi yang baik bisa menjaga kepercayaan mereka untuk mempertahankan hubungan hingga menikah. Apakah teman-teman merasa bingung untuk example ini? Oke, jika bingung, kita akan ke example yang number 4 ya. Tomorrow I will be married with Adi. Aku akan menikah dengan Adi. Coba lihat penjelasannya. Tomorrow ini merupakan adverb dari keterangan waktu, time ya. Kemudian I, subject, will plus be. Di sini married bukanlah kata kerja atau verb, tetapi married adalah adjective. Makanya tidak bisa diletakkan setelah will, harus diletakkan be terlebih dahulu. Jadi di sini will plus be baru married with Adi. Oke, clear? Bingung? Jika bingung, next ya, di example number 5. The story of our life could give motivation for people to improve knowledge in our relationship. The story of our life itu merupakan subjek. Could give, could adalah modal plus verb 1. Nah, ini give merupakan verb asli. Jadi could modal plus verb 1 give. Motivation for people. For diikutkan noun. Jika tidak, noun adalah verb ing. Oke. To improve.
Sebelumnya kita sudah belajar mengenai to infinitive. To merupakan bentuk to infinitive harus diikutkan dengan verb 1, yaitu improve. Knowledge in our relationship. Oke, clear ya? Oke, teman-teman, sebelum kita mengerjakan latihan yang kedua, ada satu example yang terakhir, yaitu example number 6. Coba teman-teman lihat, perhatikan, identifikasi mana adjektif, mana noun, mana modal, mana verb, kemudian mana yang preposisi, mana verb ing, mana yang conjunction. Ada nggak conjunction? Nggak ada ya. Ada juga adjektif, kemudian mana yang sebagai objek, subjek, verb. Oke, coba kita perhatikan. Example number 6. Good communication can keep our confidence for maintaining connection until married. Good merupakan adjektif. Adjektif harus diikutkan dengan noun. Komunikasi merupakan noun. Oke? Kemudian the can. Ingat, anggota modal ada apa aja? Ya, ada my, might, must, can, could, shall, should, will, would ya. Harus dihafalkan. Kemudian plus verb 1, yaitu verb 1 adalah keep. Gak ada tambahan S kan? Oke, berarti benar ya, can, keep. Our merupakan pronoun. Confidence merupakan noun. For maintaining. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai preposisi plus verb ing. Apa teman-teman ingat? Ya, pandai sekali, gemes. Oke, betul ya. Preposisi for harus diikutkan verb ing atau gerund. Communication, connection. Connection di sini merupakan noun until married. Our confidence for maintaining connection until married merupakan objek ya. Oke, udah bisa ya untuk semua example yang saya berikan soal cerita ini. Jika sudah, teman-teman bisa mengerjakan di latihan menulis yang kedua. Seperti biasa, saya mengajarkan ke teman-teman untuk menulis bahasa Inggris dengan mudah sekali. Oleh karenanya, saya berikan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian teman-teman terjemahkan. Setelah terjemahkan, teman-teman mengidentifikasi mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi modal, mana yang menjadi verb, kemudian objek, keterangan, adverb atau adjektif atau noun. Coba identifikasi. Jika teman-teman bisa, itu tandanya teman-teman mantap sekali memahami materi yang saya sampaikan. Karena apa? Materi ini adalah tujuannya untuk mempermudah teman-teman menulis bahasa Inggris. Ingat bahwa dari notes yang saya tuliskan, bahwa menulis dengan bahasa Inggris mudah sekali. Makanya kenapa saya mensugestikan untuk kepada teman-teman menulis itu mudah caranya dengan apapun. Yang penting teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan, kemudian menuliskan ataupun mengerjakan latihan yang saya berikan. Oke? Clear banget ya hari ini ya mengenai a number dan the number of, kemudian modal. Oke, see you guys. Thank you very much ya. Semoga bermanfaat. See you.